Selamat datang di Ocehan Vokal, mengkritik isu-isu menarik dan ngobrol asyik. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya untuk rekan-rekan semuanya ya yang menyaksikan video ini. Iya. Kali ini kami bertemu lagi di acara podcast atau Ocehan Vokal Pers, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang kelonggaran mengenai PPKM. Nah, mengenai akan hal itu, kali ini kita akan berbincang langsung nih sama Mbak Nindi. Bisa perkenalkan Mbak Nindi, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nindya Juniarti, biasa dipanggil Nindi, saya magang vokal. Oke, nah kali ini kita akan membahas bagaimana kelonggaran tentang PPKM yang saat ini terjadi. Nah, sebelum itu perkenalkan, tadi di awal saya belum perkenalan, nama saya Nur Siti Aisyah. Langsung saja kita bisa bincang-bincang nih bareng Mbak Nindi ini ya. Gimana sih Mbak Nindi, menurut Mbak Nindi bagaimana sih kelonggaran PPKM saat ini yang terjadi? Ya, seperti yang udah kita tahu ya, bahwa waktu PPKM darurat itu suasana bener-bener kayak dibuat kita tuh kayak mencekam gitu. Sampai yang paling parah itu lampu di jalan raya itu sampai harus dipadamkan setelah Isya. Nah, itu membuat banyak orang merasa kayak apa nih sebenarnya kok gini sih gitu kan. Tapi dengan adanya penurunan level ini dari darurat lalu Kota Semarang sudah level 2, ini membuat banyak orang sih, terutama itu tuh lega gitu. Terutama orang-orang yang pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan gitu kan, lega kayak habis Isya itu tuh nggak dimatiin lagi, udah bisa jualan lagi. Terus juga dari sektor pendidikan juga sangat terpengaruh ya, apalagi awalnya siswa-siswa itu udah pada bosen kan, online terus. Sekarang udah ada penerapan offline, ditambah lagi ada fasilitas vaksinasi massal gitu di sekolah. Oke, berarti memang saat ini karena adanya kelonggaran sampai akhirnya lampu-lampu jadi dinyalain itu, jadi sampai malam pun juga masih dinyalain ya, seperti halnya biasa. Dan nggak cuma itu, Mbak Nindi tahu nggak sih ternyata nggak cuma itu, kayak pedagang-pedagang sekarang kan yang tadinya harus jam 8 tutup, sekarang malah jam berapa Mbak? Sampai jam 9. Nah, iya sih Mbak, tadi Mbak Nindi bilang jam 9 ya. Nah, tetapi nih Mbak, kalau dari saya sendiri nih, kemarin saya sering ya keliling di Kota Semarang ya terutama. Nah, itu saya lihat katanya Mbak Nindi sampai dilonggarin sampai jam 9 ya, yang tadinya jam 8. Tapi sekarang kalau saya lihat pedagang-pedagang malah sampai jam 10, 11, dan itu tidak ada kayak tindakan yang seperti dulu gitu loh, bener-bener sudah los dilonggarin kayak gitu loh. Lah menurut Mbak Nindi itu kalau menurut saya sih hal tersebut emang sekarang udah bisa dilakuin, karena kan sebelumnya emang bener-bener kayak ditekan gitu kan, bener-bener batas, dan sekarang udah bisa dilepas itu kayak sebuah oase gitu loh. Karena selama ini banyak yang mengeluh, banyak juga yang kayak mikir, wah besok bisa makan nggak nih. Nah, sekarang itu kayak ada angin sepoi-sepoi dateng gitu, buat jadi kayak oh akhirnya ya dibuka, akhirnya cerah gitu loh. Nah, jadi kalau Mbak Nindi tadi sudah bilang menjelaskan bahwa tidak jam kerja saja ya, tidak hanya jam kerja saja yang dibatasi kelonggarannya, yang tadinya dibatasi jam 8 hingga dilonggarkan sampai los gitu kan. Nah, kalau saat ini kalau lihat Mbak Nindi di pandemi ini itu di sektor pendidikan itu sudah ada beberapa sekolah yang mulai pembelajaran tatap muka. Nah, ngomong-ngomong masalah itu, saya sebagai mahasiswa dan saya ini sedang lagi magang ngajar di sana di sekolah. Nah, sekolah saya yang saya magangi itu memang sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, kalau hal tersebut menurut Mbak Nindi bagaimanakah, Mbak? Jadi menurut saya dari sektor pendidikan itu benar-benar diuntungkan, karena kan emang seperti yang kita tahu dari 2020 terus juga sekarang udah masuk 2021, udah mau berakhir lagi, itu anak sekolah yang online terus orang tua juga banyak yang
apa ya istilahnya itu kesulitan, apalagi dengan namanya kuota itu kan. Terus juga bantuan dari pemerintah itu juga belum merata, jadinya dibukanya sektor pendidikan ini juga sangat menguntungkan, walaupun emang belum bisa semuanya masuk, harus 50-50, tapi emang ya itu yang terbaik sih untuk sekarang ini. Ya, betul sekali sih Mbak. Jadi karena itu berarti banyak sekali juga hanya adanya PTM sekarang diberlakukan PTM. Banyak guru-guru sih kemarin saya juga lihat kalau saya tanya guru juga mending PTM aja Mbak. Jadi ketemu anaknya langsung. Jadi kalau mau nagih tugas tuh ya Mbak, itu juga enak ketemu langsung gitu ketimbang nanti di WA atau di online kayak gitu. Nah, kalau menurut Mbak Nindi kan tadi selain sektor pendidikan yang juga menguntungkan, ada nih wisata-wisata nih yang khususnya di area Semarang ya. Itu saya lihat seperti Goa Kreo itu sudah mulai dibuka, tapi hanya kayak ada beberapa syarat yang harus dibutuhkan untuk bisa masuk ke wisata seperti itu. Tidak hanya wisata sih, mall juga seperti itu. Nah, kalau Mbak Nindi itu bagaimana? Jadi menurut saya sektor wisata itu juga sangat menguntungkan ya, dari tadi sektor-sektor seperti ekonomi, pendidikan, sekarang pariwisata. Apalagi kan waktu pandemi itu kan semuanya ditutup. Bahkan waktu itu saya jalan, itu kok ada yang sampai benar-benar ditutup dan bangkrut. Terlebih lagi kasihan itu loh Mbak, namanya bahasa Indonesia zoo tuh apa? Bahasa Indonesianya zoo. Kebun binatang. Iya, kebun binatang ya, itu kasihan gitu, hewan-hewan itu bahkan sampai ada galang dana untuk memberi makan hewan ya, gitu kan. Jadinya pemasukan nggak ada, tapi hewan kan juga harus makan. Ya, betul. Bahkan aku dengar di luar Semarang pun kayak ada yang sampai dikorbankan gitu Mbak, hewan herbivora itu harus dibikin makanannya si macan gitu kan, kasihan gitu kan Mbak. Iya sih ya Mbak ya, yang tadinya PPKM itu yang masih ketat darurat sampai level 4 dan saat ini sudah jadi masuk ke PPKM level 2 yang benar-benar sudah dilonggarkan itu ya. Jadi emang benar banget banyak sekali orang yang merasa kayak tersenyum sumringah karena adanya berita ini dan kebebasan ini seperti itu. Dan saya lihat saat ini memang saya lihat kayak serasa itu udah nggak ada lagi ya namanya corona gitu loh. Jadi emang benar-benar kayak banyak orang tuh yang udah ya udah sih fine gitu loh, mereka bertemu dengan orang gitu. Ya, intinya sudah fine saja, cuman emang masih ada beberapa yang benar-benar harus diprokesnya diperketat seperti itu kan. Banyak sekali orang yang sangat diuntungkan dan memang pelonggaran ini memang benar-benar nafas lega. Nah, kalau menurut Mbak Nindi, apakah dengan pelonggaran PPKM saat ini, menurut Mbak Nindi, apakah itu pas atau tidak kalau menurut Mbak Nindi? Iya, menurutku sih udah pas ya, apalagi kan sebelum ini kan waktu PPKM darurat itu memang benar-benar kayak mencekam banget, terus juga sepi, banyak juga orang yang bangkrut. Nah, tapi sekarang udah kayak oase gitu kan. Nah, tapi sebenarnya itu pemerintah itu tuh sudah bikin kebijakan itu udah bener-bener dipikir apa belum sih gitu. Karena kan seperti yang kita tahu ya berita kemarin di India. Di India itu kan udah kayak istilahnya udah dilepas gitu kan. Nah, tapi waktu hari raya apa gitu di Sungai Gangga kan banyak ribuan orang nggak pakai masker. Nah, ternyata itu malah kasusnya tinggi lagi nih. Nah, apakah dengan PPKM ini diturunkan, apakah kayak India bakalnya, amit-amit ya, amit-amit bakal kayak India, atau justru ini adalah langkah yang tepat untuk kita sama-sama nih, kita walaupun pandemi tapi kita ekonomi bisa maju gitu kan. Bener-bener konsepnya tuh sebenarnya udah matang belum sih gitu kan. Ya, semoga sih dari pemerintah itu tuh benar-benar langkahnya tepat, terus juga konsepnya dipikirnya udah mateng banget, jadinya kita bisa sejajar gitu, bisa terbebas dari COVID, atau setidaknya COVID ya emang penyakit tapi udah nggak separah ini, sama juga ekonomi tetap bangkit gitu loh. Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Oke, tadi terima kasih Mbak Nindi atas penjelasannya nih, pendapatnya Mbak Nindi mengenai kelonggaran PPKM kali ini ya Mbak ya. Nah, jadi dari ocehan pada kita kali ini rekan-rekan semuanya bisa disimpulkan bahwa ternyata
kita tahu banyak sekali saat ini orang-orang sudah mulai merasa nafasnya lega, sudah ada kayak dunia yang cerah seperti itu ya. Wah, alhamdulillah sekarang ini sudah ada kebebasan, akhirnya yang tadinya terpuruk karena adanya PPKM sekarang sudah ada yang mulai bangkit kembali ya kan. Dan untuk sektor wisata pun juga mulai tersenyum. Sudah ada banyak wisata yang meskipun ada beberapa syarat seperti harus ada vaksinasi ya, ada surat sertifikat vaksinasi dan lain sebagainya yang harus itu menjadi salah satu syarat, tetapi itu menjadi suatu peluang yang itu saat ini harus bisa dibangkitkan kembali seperti itu. Amin. Nah, jadi satu kata nih Mbak Nindi, terakhir kalinya satu kata bagi Mbak Nindi untuk pemerintah. Untuk pemerintah tepat karena kebijakan-kebijakannya kan. Ya, amin. Dan semoga cepat selesai. Ya. Amin. Amin, semoga saja nih ya teman-teman rekan-rekan sungainya yang menyaksikan, semoga saja apa yang didoakan oleh Mbak Nindi, harapan Mbak Nindi, semua saat ini kebijakan yang pemerintah berikan saat ini menjadi suatu kebijakan yang sangat tepat, dan itu menjadi menjadi harapan emas atau nafas yang lega untuk kita semuanya. Oke, sekian pada ocehan kita pada kali ini, Vokal Pers ya. Salam pers mahasiswa. Teman-teman semuanya, pantau terus sosial media kita dan jangan lupa subscribe nih yang ada tombol loncengnya di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe channel kita Vokal Pers dan silahkan ikuti dan pantau terus sosial media kita. Sampai jumpa pada ocehan Vokal Pers berikutnya.